Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nurgian Utina dengan NIM 3114200021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks narasi dengan metode yang lebih mudah dipahami, yaitu metode circuit learning. Mohon teman-teman untuk memperhatikan video pembelajarannya sampai akhir. Sebelum memulai langkah-langkah menulis teks narasi, kita harus tahu dulu definisi dari teks narasi sendiri. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau hanya sebuah hayalan. Menulis teks narasi tentunya memiliki tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak langkah-langkah menulis teks narasi dengan metode yang lebih mudah dipahami. Baik, teman-teman bisa melihat ada sebuah ilustrasi yang tertera di video ini. Tentunya, ini bisa menjadi metode mudah untuk kita dalam memahami menulis teks narasi. Ilustrasi pantai ini akan menjadi objek penulisan yang akan kita coba buat hari ini. Saat pertama kali melihat ilustrasi ini, apa yang teman-teman pikirkan? Liburan? Refreshing? Atau jalan-jalan? Nah, hal ini adalah menjadi langkah pertama untuk menulis teks narasi. Pertama, kita menentukan tema dulu. Contohnya seperti ilustrasi pantai ini. Kita bisa ambil temanya adalah liburan. Teman-teman akan menulis teks narasi dengan tema liburan yang disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Tentukanlah topik liburan yang ingin teman-teman ceritakan dalam bentuk narasi. Setelah langkah pertama, kita pindah ke langkah kedua, yaitu menyusun peta konsep. Peta konsep di sini berupa urutan-urutan waktu dalam teks narasi. Contohnya, seperti ingin liburan ke pantai, perjalanan dari rumah sampai menuju pantai merupakan bagian dari urutan waktu. Dari malam mempersiapkan pakaian-pakaian, kemudian tidur malam, saat bangun besoknya langsung sarapan, di perjalanan mampir ke supermarket untuk membeli cemilan dan makanan, dan lain-lain. Hal ini merupakan peta konsep yang disusun untuk menentukan poin-poin pembahasan dalam teks narasi. Selanjutnya, kita pindah ke langkah ketiga, yakni menyusun teks narasi. Setelah teman-teman membuat poin-poin susunan waktu yang disebut peta konsep pada langkah kedua tadi, kemudian jabarkan poin-poin tersebut dalam bentuk paragraf yang singkat dan padat. Contohnya, seperti poin-poin penjelasan perihal persiapan menuju pantai itu harus dijabarkan secara detail lagi peristiwa saat itu. Dan langkah terakhir adalah membuat simpulan. Teman-teman bisa menarik suatu kesimpulan dari pengalaman yang sudah dinarasikan atau diceritakan. Contohnya, seperti ilustrasi pantai tadi, apa yang teman-teman rasakan setelah mengunjungi pantai? Bagaimanakah suasana pantai tersebut? Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi simpulan untuk bahan menulis teks narasi. Jadi, itulah langkah-langkah menulis teks narasi dengan mudah. Metode ini bisa disebut dengan circuit learning yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya pikir teman-teman untuk menulis teks narasi. Oleh karena itu, tulislah sebuah teks narasi yang disesuaikan dengan pengalaman pribadimu agar lebih runtun dan mudah disusun. Selamat menulis, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.